Oke rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di bengkel internalnya CK Production. Buat para profesional tuner di bidang airsoft dan airgun, skip aja video ini karena isinya cuma receh. Tapi buat rekan-rekan yang pengen tahu lebih banyak tentang fenomena-fenomena di bidang airsoft dan airgun, semoga konten ini memperkaya wacana kita dalam hal analisa, trik, maintenance, dan troubleshooting unit terutama jenis non-blowback. Cuma satu tema yang saya mau ulas di konten ini, yaitu mengenai kebocoran CO2 di unit non-blowback yang menggunakan laras atau barrel beserta rumah larasnya sebagai hammer, yaitu dengan melentingkan balik dan menghantam nozzle lalu membuka valve sehingga ada aliran CO untuk melemparkan proyektil. Tapi yang mau saya bahas bukan karena sealnya kebocorannya, melainkan dikarenakan malfunction pada mekanisme pada unit tersebut. Pertanyaan, loh kok bisa part keras bikin bocor? Jawabnya, yes, mungkin saja dan pasti bisa. Check this out, simak sampai selesai. Saya akan bukakan beberapa analisa yang menunjukkan hal tersebut. Oke, pasti timbul pertanyaan di benak rekan-rekan. Yang pertama, apakah part mekanisme yang malfunction dapat menyebabkan kebocoran? Lalu yang kedua, analisa apa yang mengarah pada hal-hal tersebut? Lalu pasti yang ketiga adalah solusinya seperti apa. Back to the topic, saya bikin video ini sebagai wacana untuk memperkaya troubleshooting kita ketika kita bongkar pasang unit-unit non-blowback seperti ini. Ini kebenaran ada salah satu unit yang masuk karena keluhan kebocoran yang CO-nya keluar dari laras depan. Oke, thank you buat Serma Aris yang selalu jadi pelanggan setia kami sejak beberapa tahun yang lalu untuk full upgrade di unit-unit beliau dan beberapa full maintenance di unit-unit beliau. Waktu unit ini masuk, jadi ceritanya keluarnya adalah kebocoran yang CO-nya itu rembes dari laras depan. Oke, analisa simpelnya pasti karena seal di valve ini bocor. Jadi kita buka chambernya, kita ganti dengan the brand new yang baru, seal di depan itu pakai PTFE, pakai teflon yang putih. Lalu setelah kita pasang semuanya, ada satu yang luput dari perhatian kami ternyata. Nah, inilah yang bikin bocornya nggak selesai-selesai. Nah, ternyata ada mekanisme atau part keras yang bikin bocor. Penasaran kan? Ini saya langsung to the point, saya kasih tahu partnya yang mana. Ini nih partnya nih. Namanya barrel spring stopper. Jadi dia fungsinya untuk menghentikan tension dari per laras ini sehingga tidak mendorong satu set laras beserta rumah larasnya serta merta dan terus menerus ke belakang. Jadi gini, ini per kan di depan. Oke, fungsi dia untuk menghambat. Jadi dia tidak non touch antara per ini dengan rumah laras ini. Jadi dia tidak menekan rumah laras ini terus-terusan ke belakang, ya kan? Karena kalau ini terus-terusan nekan ke belakang, dia akan nekan ke nozzle lalu nekan ke valve, akibatnya valve-nya kesannya bocor. Jadi di sini ketika ini on position seperti ini, nah seperti ini, di sini ada jarak tipis. Ketika ini tensionnya sudah matang seperti ini, kena cup yang di depan, dia ada space tipis, kurang lebih sekitar 5 mikron atau setengah mili. Nah, gitu kelihatan kan di kamera. Ternyata part ini yang bikin trouble, biang keroknya di sini. Kenapa bisa begitu? Jadi, oke, saya lepas aja dulu. Saya lepas begini. Ini adalah part ori yang kita ambil dari WG321. Aslinya malah plastik dia. Ini pernah diganti pakai yang metal. Persis identik dengan punya Glock 19. Nah, karena bahannya dural, jadi tidak ini ya, dia punya kelembaman dan dia punya nilai rigidnya kalah sama besi atau baja. Oke, sejak beberapa tahun yang lalu kita nggak pakai ini lagi, tapi kita lebih ke yang metal besi.
itu untuk mengantisipasi part patah seperti ini. Nah, ini karena dia kedorong per laras yang terlalu kenceng, jadi dia, semoga kelihatan di kamera, nah ini patah. Dan dia terus-terusan ketekan lalu dilentingkan balik, jadinya dia pecah. Eastman kalau dia pecah, dia per ini yang pecah saya pasang seumpama begini. Nah, artinya sudah tidak ada lagi space di sini untuk menahan tension dari per ini. Akhirnya kesannya per ini nekan ke belakang terus-terusan, nekan ke nozzle dan nekan ke valve. Efeknya nampaknya bocor dari seal depan, padahal dikarenakan part ini nih yang patah. Jadi kita ganti pakai yang metal dari besi supaya dia lebih rigid, lebih kuat. Itu tadi menjawab pertanyaan teman-teman, apakah mekanisme yang malfunction bisa bikin bocor? Jawabannya bisa. Itu. Lalu analisa, pertanyaan kedua, analisa yang mengarah ke hal tersebut. Bagaimana kita bisa mendeteksi dengan gampang kalau part ini error? Kebetulan unitnya 321, ya kan? Cara deteknya gampang. Di depan ini kan ada cap begini, ya kan? Cap ini kita lepas aja. Kalau dia bocornya berhenti, fix part yang ini, pasti dia bengkok ke dalam, celong ke dalam, sehingga per ini seakan-akan mendorong terus menerus ke rumah laras dan laras set ini, sehingga dia dorong ke nozzle. Ini yang bikin bocor. Kalau di Glock 19, buka aja slide atasnya, sesimpel itu. Kalau bocornya berhenti, selesai. Analisa kita berarti mengarah ke part yang ini. Oke. And then solusinya, yes, solusinya udah kita jawab juga ternyata ya. Kita pakai yang metal dengan tingkat kekerasan lebih tinggi daripada dural yang kayak punya Glock. Ternyata yang metal dural begini, duralium ini, aluminium cor ya, punya Glock ini patah juga dia kan. Kalau cuma ketekan dia pasti bengkong, tapi kan kita hentak ini. Jadi ketika dia trigger didorong ke belakang, laras maju, lalu saat suatu titik dia lost connection, dia akan per ini melenting balik laras satu set ke belakang, ya kan? Itu. Jadi panjang kali lebar video ini saya bikin to the point aja. Buat para profesional tuner ini receh. Tapi buat rekan-rekan yang pengen memperkaya wacana di troubleshootingnya, semoga video ini bermanfaat dan tanpa bermaksud menggurui. Semoga juga bisa memperkaya wacana kita untuk ngutak-ngatik unit-unit seperti ini. Paling terakhir, kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dan segala kepercayaannya ke tim kami untuk memaintenance ataupun upgrade ataupun apa itu ke bengkel kami. Dan untuk rekan-rekan yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini, tolong bantu share supaya kita bisa sama-sama memajukan dunia airsoft dan airgun Indonesia. Oke, thanks for watching. Salam satu laras. Salam hormat dari tim kami, CK Production.